Udah saya rekod ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang divergensi dan curl ya, atau rotasi dari medan listrik gitu ya. Langsung aja saya share screen. Ini ya, sudah ya. Sudah tadi ya. Ya, jadi ini medan listrik oleh muatan titik ya. Jadi E sama dengan kaki per R kuadrat R topi. Nah, ini kan dalam koordinat bola ya. Jadi ini bola ini ya. Koordinat bola. Nah, ini mau saya ubah ke koordinat kartesian. Kenapa? Karena nanti saya mau bekerja dalam koordinat kartesian ya, untuk memudahkan pemahaman aja ya. Meskipun pada dasarnya bisa juga langsung menggunakan koordinat bola ya. Jadi saya ubah dulu ke koordinat bola. Apa yang perlu saya rubah kalau saya pindah? Ada yang tahu? Ya, sambil saya mengingatkan kalian ya, dengan apa yang sudah kalian pelajari di Vismat dan di Vismat terutama ya. Apa yang perlu saya rubah kalau dari ini dari koordinat bola ke koordinat kartesian, apa aja ya yang kalian tahu? R-nya, Pak. Ya, benar, R-nya kan. Yang saya rubah kan R-nya sama R topi kan itu ya. Iya. Nah, itu ya. Oke. Jadi nanti saya ubah gini dulu. Biar jelas ya. Nanti kaki, maaf. Ya, ini dulu lah. Maksud saya ini dulu, saya satukan dulu ya. R topi kan bisa saya tulis gini nanti ya. R vektor per R kan ini ya. Gini kan ya? Iya, Pak. Ya, atau nanti saya tulis gini nanti. Nah, gini nanti kaki per R pangkat 3. Gini ya. Oke ya. Terus habis itu baru saya saya jadiin ke kartesian. Jadi gini. E sama dengan ini nanti. Kaki ya per ini. Kan Pitagoras ini ya. Pitagoras ya. Jadi nanti saya tulis gini aja deh. Saya kira ngerti lah kalian ya. X kuadrat gini kan ya. Ditambah gini kan ya. Y kuadrat ditambah akar berdepan setengah. Jadi nanti pangkat setengah pangkat 3. Jadi nanti apa? 3/2 gitu ya. Maksudnya kan R itu kan akar ya. Akar berdepan setengah. Terus ini kan R pangkat 3. Jadi saya tulis 3/2 gitu ya. Terus kalau R vektor berarti kan ini nanti ya. X apa ini? XI plus YJ. Saya pakai IJK ya, enggak apa-apa ya. Kalau kemarin di bukunya siapa? Di bukunya Griffith kan pakai apa kemarin? X topi, Y topi, Z topi ya. Enggak apa-apa ya, pakai. Yang penting kan kalian ngerti maksudnya itu ya. Bentar. Saya pakai IJK, maksudnya itu sama aja dengan X topi, Y topi, Z topi, tapi enggak apa-apa. Saya pakai IJK aja. Nah, nanti gini ya. Gitu ya. Nah, itu ya. Terus kemudian sudah kartesian. Jadi ini satu saja. Ini berarti apa ini? Ini koordinat kartesian ini ya. Ini berarti koordinat kartesian gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau nyari divergensi. Divergensi dari medan E ya. Divergensi dari medan. Rumusnya divergensi gimana tuh? Dalam kartesian ya, dalam kartesian bagaimana nih? Siapa? Do E per do X. Ya, skalar ya. Ya, skalar. Skalar ya. Dulu gini kan ya. Gini kan ya. Do EX DX ya. Plus gini kan ya.
Ini kan apa ini? Gini kan ya? Oke ya. Nah, sekarang EX itu yang mana? Karena ada EX, EY, EZ. Ada yang tahu? EX itu berarti yang mana? Ini kan E total ya. E total kan ini. Kalau EX itu yang mana? Kan ini ada EX, EY, EZ. Berarti EX itu yang mana? Ada yang tahu? Kaki dibagi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Terus X I/P. Ya, benar sekali. Benar sekali itu ya. Jadi kan kaki dibagi ini dikalikan ini kan ya. Yang ini kan ya. Jadi ini semua dikalikan ini kan ya. Itu untuk EX. Untuk EY ya ini semua dikalikan ini kan ya. Untuk EZ juga gitu. Yang ini semua dikalikan ini. Oke. Oke gitu ya. Ya, oke. Terus berikutnya ya. Berarti ini saya hapus saja ya. Ada yang masuk lagi. Oh, tuh gini aja deh pakai dia. Saya clear aja deh. Oke, lo, bentar. Jadi, ya, jadi maksud saya itu ini ya. EX tadi apa? EX tadi ya. Kaki ya per semuanya tadi ya. Y kuadrat, Y kuadrat, apa ini? Y kuadrat ya. Dapat 2. Terus ini kan dikalikan X kan gini ya. X gini kan ya. Nah, X gini kan ya. Itu kan EX gitu ya. Kemudian kalau itu pula nanti EY ya. EY juga gitu nanti. EY juga sama ya. Nanti apa ini? Kaki, waduh. Kaki Y ya per ini nanti. E kuadrat plus nah itu ya. Terus kemudian yang ini adalah EZ ya. EZ adalah kaki Z gini ya. Per gini kan ya. Nah, sekarang coba kita cari ya. Kita cari ini. Dari sini kan ya, di sini kan. Dari sini nanti coba kita cari ini. X per DX gimana nih? Ini. Jadi kita turunkan parsial terhadap X. Masih ada yang masuk lagi ya. Gimana? Ada yang tahu? Gimana ini ya? Menghitung turunan dari fungsi ini gimana terhadap X? Ada yang tahu? Rumit ya? Pakai UV, Pak ya? Ya, ya benar sekali, benar tadi. Tadi ada bilang pakai UV, benar. Ya apa ya? Pakai UV gimana? Benar. Aturan rantai itu. Pakai UV benar. Ya. Jadi ini memang agak ribet ya. Jadi benar pakai UV. Jadi lebih tepatnya sih bukan UV, U per V ya. Ya ini kan ini U-nya, ini V-nya kan ini ya. Ya benar pakai turunan itu. U per V. Gimana? VU aksen dikurangi UV aksen per V kuadrat. Ya, jadi rumusnya kan ini sih. U aksen ya. Atau tak tulis aja. Dari kalian nggak bingung tak tulis nggak apa-apa lah. Terus kita pakai cara-cara yang ini aja deh ya. Cara-cara yang agak panjang ya nggak apa-apa ya. Yang penting kan tahu kalian ya. Ini kan. U aksen ini ya, rumusnya gini ya. Gimana? U aksen V terus apa? Dikurangi kan ya? Min UV aksen. Iya. Terus jangan lupa ada pernya lo ya. Iya. Per apa? V kuadrat. V kuadrat, Pak. Ya, benar gini ya. Gini kan ya. Oke, sekarang U aksen. Katakanlah ini sebagai U ya. Ini sebagai U. Berarti kalau U aksennya berarti apa? Kalau U sama dengan kaki X, berarti U aksen terhadap X berarti apa ini? Kaki. Kaki, Pak. Kaki kan, benar kaki. Oke. Berarti kan kaki itu ya. Oke ya. Terus V. V berarti kan ini ya. Ya, V berarti kan itu semuanya ya. E kuadrat plus Y kuadrat ya.
Terus minus U berarti kaki E kan ya? Betul, Pak. Terus V aksen bagaimana? Lah ini. Gimana nih kalau V aksen ini? 3/2. Ya, nah, benar. Kan turunan rantai ya? Ya, turunan Ya, rantai. benar sekali. Ya gitu, sambil ingat ini yang ingat kalkulus ya. 3/2. Ya, apa? 3/2, benar. Terus? X kuadrat plus Y kuadrat Ya, plus Z benar. kuadrat pangkat Y setengah. kuadrat, sebentar. Plus Y kuadrat. Terus gimana nih? Pangkat kan ya? Pangkatnya setengah. Pangkat setengah. Terus habis itu ada lagi kan? Kali 2X. Ya, 2X. benar sekali. Ini kan? Ya. Terus apa? Per V kuadrat ya. Ini kan. Ya, habis itu ini kan. Per ini kan. Per semuanya ya. Per V kuadrat. Berarti pangkat 3 ya, soalnya dikuadratkan kan ya. Dalam kurung pangkat 3 itu ya. Berarti nanti gini, kuadrat plus pangkat 3 kan itu ya. Soalnya dikuadratkan itu ya. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian habis itu coba kita sederhanakan ya di sini ya. Katakanlah di sini ada apa ini? Kaki, di sini juga ada kaki ya. Terus di sini ada X, di sini ada apa? 2X ya. Nanti 2 bisa kita coret ini 2 ya. Jadi 2 ini bisa coret ini loh. Yang ini ya. Bisa coret ini ya nanti ya. 2 ini sama ini ya. Nah, kan gitu ya. Sehingga nanti saya tulis gini nanti ya. Kaki, ini pangkat setengah ini ya. Ini pangkat setengah, ini pangkat berapa ini? 3/2 atau nanti aja deh, urusan nanti aja ya. Kita tulis aja deh, tidak apa-apa lah. Ini aja deh. Kaki gitu aja ya. Kaki, terus ini tak kurungi gini ya. Ini kan 3/2 ya. Ini ya, terus ini dikurangi dengan apa ini? Kurangi apa? 3 ini ya. 3. Ini pangkat setengah ya. Pangkat setengah ini ya. Kalikan apa? Kalikan X kuadrat. Ya, kalikan X kuadrat. Nah, ini kan, ini gini kan ya. Nah, ini terus ini apa ini? Per ini ya. Per itu semua. Per berapa ini ya? Nah, gini ya. Ini kan. Ini pangkat 3 ya. Kemudian ini nanti kan bisa saya keluarkan ini. Ini kan pangkat setengah ini ya. Benar ya ini ya. Ini kan pangkat setengah. Ini pangkat berapa ini? 1,5 gitu ya. Ya, 1,5 kan itu ya. Jadi nanti ini terus sama ini juga bisa dicoret sama yang bawah itu ya. Nanti jadinya gini sih. Gini nanti jadinya ya, kaki setengah ini saya apa ini? Saya keluarkan ya. Terus sama ini di sini pangkat 3 ya. Ya, jadi atau digabung aja ya. Di sini kan pangkat setengah dipindah ke sana. Ya. Lalu ini nanti atau nggak apa tulis dulu ya biar enggak. Nah, ini aja deh. Atau tulis dulu lah biar nggak bingung ya. Satu per step aja deh, nggak apa-apa. Pangkat setengah gitu ya. Sini nanti gini. Pangkat setengah berarti kan X kuadrat ya. Plus Y kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Ini pangkatnya berapa? 1,5 ya. Berarti pangkat 1 gitu ya. Berarti kan ya. Ya, berarti kan pangkat 1 ini. Nah, pangkat 1 gitu. Terus ini nanti dikurangi berapa? Ini kan. 3x kuadrat gini ya.
Nah, lalu ini nanti per ini semua per berapa ini nanti ya. Per ini ya. Y kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat berapa ini? Pangkat 3 ya. Ya, nanti ini bisa digabung ini. Antara ini sama ini bisa digabung ya. Jadi berapa ini? Pangkat setengah, ini pangkat 3. Berarti berapa ini? Berapa? Setengah sama ditaruh atas atau ditaruh bawah ini? Atau taruh atas bawah nggak apa-apa lah, taruh atas semua ya. Jadi setengah kurangi 3 berapa itu? 5/2, Pak. Min 5/2, Pak. Ya, min 5/2, ya, Pak. min 5/2. Oke, ya. Jadi itu. Jadi nanti itu min 5/2 ya. Oke, nggak cukup ini ya. Oke, saya lanjut aja di sini. Ada yang masuk lagi ya. Oke, min 5/2. Oke ya. Jadi itu. Jadi nanti akan kita dapatkan ini nanti. 2x per 2x ya. Ini kan kaki. Ini ya. Min 5/2 ya. Terus tadi berapa ini nanti? Ini tadi ya. Y kuadrat plus Y kuadrat plus kurangnya apa tadi? 3x kuadrat ya. Nah, gini ya. Oke, masuk lagi nih. Gitu ya. Oke, itu dulu. Kemudian sebetulnya polanya sama ya. Jadi dengan cara yang sama saya juga bisa menentukan bahwa nanti nggak perlu ngulangi dari awal, ikuti pola yang tadi. Pasti nanti jawabannya gini kok. Ini kan untuk X ya, pasti jawabannya gini nanti. Kaki gini ya. Pasti gini nanti jawabannya. Y kuadrat. Y kuadrat ini berapa? Min 5/2, benar tadi ya. Terus ini nanti gini nanti. Ya, pasti gini nanti. Apa nanti? X kuadrat ya. Plus Y kuadrat plus. Nah, ini pasti apa nanti? 3Y kuadrat ini nanti. Pasti gini nanti ya. Gini kan? Gitu. Nah, nanti juga gitu. Untuk apa? Untuk Z juga gitu sama nanti. Pasti jawabannya gini nanti. Berdua ya, nanti jawabannya pasti gini nanti. Kaki ya, kaki. Y kuadrat plus ini kan, min 5/2 ya. 5/2, terus nanti gini nanti. Y kuadrat plus min apa ini 3 Z kuadrat gini ya. Nah, pasti gini. Ya. Sehingga kalau kita jumlahkan, tadi kan divergensi kan penjumlahannya ya. Sehingga nanti kalau gitu berarti divergensi dari E. Berarti kan penjumlahan semuanya ya. Coba ini kalian jumlahkan nanti. Berarti kan jumlahkan ini semua nanti ini ya. Ini tambah ini, tambah ini. Ini kan sama semua kan ini ya. Ya, jadi kalau saya jumlahkan nanti jadi gini nanti. Gini kan nanti ya. Gini nanti ya. Y kuadrat plus 0, Pak. bener nggak 0? Iya, Yakin Pak. 0? Yakin 0, Pak. Nah, yakin 0 ya. Nah, saya juga harusnya jawabannya 0. Kalau 0 berarti ada yang salah dari hitungan kita ya. Ini berapa? Ini kan 3 kali ini ya. Iya, Pak. Ya 3 kali kan. Iya. Jadi nanti 3 kali ini. Jadi nanti gini 3 kali gini kan. 3 kali apa? Y kuadrat. Y kuadrat. Terus ini berapa ini? Ya ini kan. Ini kan ini ya. Ini kan. Ya benar 0. Benar ya. Nanti kan ini gini nanti ya. 3Y kuadrat. 3Y kuadrat min. Ya benar ya, 0 ya. 0 kan? Soalnya kan coret ini ya. Iya, Pak. Ya benar. Jadi kan ini, kenapa kok 0? Karena ini coret kan ini. Ya maaf. Ada yang masuk lagi. Jadi pokoknya ini loh. Ini coret sama ini ya. Nah gitu kan, 0 ya. Jadi itu. Jadi kesimpulannya apa?
divergensi dari medan listrik itu sama dengan 0. Ya. Kenapa kok 0? Ya karena saya tadi menghitung divergensinya itu apa? Di apa itu? Di titik yang tidak ada muatan listriknya. Jadi ceritanya kan tadi kan muatan titik ya. Jadi kan muatan titik di sini kan ini. Katakanlah muatan positif ya. Nah, saya ngitung kan pada jarak sini kan ya. Pada titik P ini. Yang koordinatnya itu apa? X, Y, Z. Ini kan koordinatnya apa tadi? Koordinatnya kan ini kan 0,0, 0,0 ini. Jadi saya ngitung divergensi di sini. Ya, 0. Tapi kalau saya divergensinya nggak di situ tapi di sini ya, nanti ini nggak 0 gitu. Jadi itu nggak 0 gitu. Jadi kesimpulannya itu gini maksud saya ya. Bentar, saya hapus dulu ya. Jadi kesimpulannya itu gini. Saya tulis di sini aja, divergensi dari medan listrik ya. Ya itu kesimpulannya itu gini sih. Setahu saya ini sudah saya bahas minggu kemarin ya. Kalau saya ingat saya sih. Sudah, Pak. Sudah, sepertinya sudah ya. Kalau saya enggak, itu gini kok, kesimpulannya gini kok. Gini ya, kemarin saya nyinggung ini enggak? Iya, Pak. Nah, ya, makanya itu. Saya nyinggung ini kan kemarin, setahu saya loh ya. Kemarin saya gunakan apa untuk nyinggung? Kan pakai hukum Gauss ya. Iya, Pak. Kemarin saya membahas ini menggunakan hukum Gauss sama teorema divergensi atau teorema Gauss, gitu kan ya. Ya itu ya. Jadi ini punya kesimpulan gini. Jadi maknanya itu ini. Jadi kesimpulannya ada 3 kesimpulannya ini ya. Ya, ada 3 kesimpulan sebetulnya sini. Jadi kesimpulan pertama yang tadi. Ya, maaf. Salah. Kesimpulan pertama itu ini. Tadi gitu ya. Itu kenapa? Karena atau bukan karena ya. Bila ya lebih tepatnya, bukan karena sih. Bila ya lebih tepatnya. Itu bila ini kan, tadi kan 0 kan ya? Lah. Ya tadi kenapa? Tapi kalau saya naruhnya tidak di titik yang di luar muatan ya. Nah, nanti gini misalkan. Nah, positif tadi ya. Positif ya bila ini. Bila rho-nya positif kan gitu ya. Bisa juga ini nanti apa itu dia itu negatif ya. Negatif ya, itu bila rho itu negatif gitu ya. Gitu. Jadi gampangnya gini ya. Gampangnya katakanlah jadi divergensi itu kaitannya dengan ini sih ya. Dengan permukaan tertutup gitu ya. Nah, ini loh. Ya, ini. 1 ya. 2 ya. 3 ya. Untuk kasus pertama itu muatannya ada di sini ya. Katakanlah ini muatan plus lah, katakanlah misalnya gitu ya. Ini muatan plusnya di sini kan. Nanti kan garisnya kan gini nanti ya. Nah, garisnya kan gini nanti ya. Nah, nanti gini nanti. Nah, gini ya. Jadi kenapa kok 0? Karena antara garis yang masuk dan yang keluar itu sama. Makanya 0 dia ya. Itu kasus pertama. Kasus kedua, di sini ada muatan positif di sini nih ya. Sehingga garisnya nanti lah keluar semua kan ya. Nah, keluar kan ini. Nah, gini. Keluar semua kan ya. Kasus kedua. Kalau kasus ketiga, ini muatannya negatif ini. Ada muatan negatif di sini ya. Ada muatan negatif. Sehingga nanti garisnya
masuk gitu ya. Nah, garisnya masuk ini. Jadi gitu ya. Ya, jadi di sini nih maksudnya ini kalau row itu apa sih? Row itu kan keeper V ya. Nah, row itu adalah keeper V-nya 0. Kalau yang ini apa? Row atau apa? Keeper V positif ya. Kalau yang ini adalah row, yaitu apa? Keeper V itu negatif. Gitu ya. Jadi tadi kenapa kok hitungan saya 0 ya? Karena tadi saya menghitung divergensi untuk sebuah titik X, Y, Z ya. Tidak di titik apa tadi? 0,0,0 gitu. Jadi saya menggunakan apa tadi? Koordinat kartesian begitu ya. Jadi sebetulnya ini kata kuncinya di sini sih sebetulnya sih ya. Jadi apa? Saya kotak aja ya bahwa divergensi dari medan listrik itu sama dengan ini ya. Rho per epsilon 0 ini. Gitu ya. Oke, divergensi sudah ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke kelnya ya. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya? Oke, kalau enggak ada pertanyaan. Benar ya, enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada, saya lanjutkan kel ya. Kel dari medan listrik. Ya, berikutnya adalah kel. Atau pakai bahasa Indonesia apa? Rotasi ya. Saya sudah ya rotasi lah. Aduh. Rotasi atau kel ya. Kel medan listrik. Saya coba lagi untuk yang tadi ya, muatan titik tadi ya. Saya coba lagi untuk muatan titik tadi ya. Bentar, jelek ini ya. Saya coba lagi ngitung yang kayak tadi ya. Untuk muatan titik ya, nanti kelnya berapa. Ya. Coba rumusnya kel gimana? Rumusnya kel ya. Pakai kartesian aja deh. Pakai kartesian aja gimana rumusnya kel? Determinan, Pak. Determinan, benar sekali. Pakai determinan ya. Ini ya, determinan gini ya. Pakai IJK ya. Pakai kartesian aja yang gampang ya. Lalu ini apa ini? Dudu X gitu ya. Dudu Y. Dudu Z. Ini ya. EX. EY lalu apa? EZ gini ya. Kalau diuraikan gimana nih? Coba ya kita uraikan ya. Biasanya kalau kita ngejar determinan kan kita tulis ulang ya biasanya ya. Ya, kita tulis ulang di biasanya ya. Biasanya kalau saya sih. Mungkin kalian punya cara yang lebih cepat ya. Kalau saya sih gini. Saya tulis ulang di sini ya. I, lalu ini apa ini? Dudu X. Dudu Y ya. Nah, kepanjangan ini ya. Oke, jadi ini EX. Gini ya. Oke, lalu nanti ini kan saya gini kan ya. Ini ya. Jadi saya operasikan ini dulu kan. Ini dulu ya ini ya. Jadi yang ini. Yang ini loh, yang ini ya. Ini kan base-nya gini saya sih. Ini lalu ini nanti ya. Gini saya biasanya. Gini lalu ini nanti gini ya. Nanti ini gini ya. Ini ya. Jadi gini. Ini ya. Ini kan I gini ya. I topi apa ini? Ini kan do Z ya. Do Y gitu ya. Ini kan. Do EZ, do Y ya. Terus ini ya. Plus J gitu ya. Apa itu?
X ini ya. Per 2Z ya. Lalu plus K apa ini? Tuh. Gini ya. Habis itu dikurangi. Dikurangi yang ini ya. Nah, dikurangi yang ini habis itu. Dikurangi yang ini habis itu ya. Dikurangi yang ini. Kurangi yang ini. Dikurangi yang ini juga ya. Kurangi yang ini ya. Oke, gini ya. Ya, dikurangi nih. Jadi itu lalu dikurangi sini ya. Kurangi apa itu? K ya. K atau P. Do apa ini? Do X, do Y ya. Kurangi lagi J itu ya. J apa itu? Do J, do Z ya. Kurangi lagi J, do EZ per do X ini ya. Ini ya. Biasanya sih dikumpulkan biasanya ya. Biasanya dikumpulkan I dengan I, J dengan J. Sebentar, kayaknya ada yang salah ini. Oh, kayaknya ini maaf, ini salah ini ya. Ini K, iya, bentar, ini I ya ini. Bentar. Ini salah ini. Nah, ini I ya. Iya. Kalau dikumpulkan nanti jadi gini nanti ya. Dikumpulkan I dengan I, J dengan J ya, nanti jadi gini nanti. Ya, kalau yang I ini kan. Yang I berarti kan ini ya. Ini sama ini gitu ya. Ini dengan ini. Jadi kalau itu nanti jadi gini. EZ per 2Y dikurangi ya. Nah, ini untuk yang apa ini? Ini untuk yang I gitu ya. Yang I. Untuk yang J. Untuk yang J juga sama ini ya. Yang J kan ini. Ini sama ini ya. Jadi untuk yang J nanti ini. Do EX per do Z kurangi ya. Ini adalah untuk yang J. Lalu ini untuk yang K ini. Yang K berarti ini. Do EY per do X ya. Dikurangi. Nah, ini adalah untuk yang K. Nah, itu ya. Jadi nanti kita menghitung sebanyak 6 suku ini ya. Jadi pertama ini 1, 2, ya. 3, 4, jadi ada 6 suku nanti yang harus kita hitung. Coba kembali ke tadi ya. Coba ya, jadi kembali ke tadi ya. Tadi katakanlah EX tadi ya. Tadi EX sama dengan apa tadi? Dengan rumus yang tadi ya tadi ya. Tadi kan ini tadi ya. Kaki gitu ya. Tadi ya. Kaki X gitu ya. Kaki X per apa? Ini tadi ya. E kuadrat. E kuadrat. Z kuadrat 3/2 tadi ya. Gitu kan? Nah, ini coba kita hitung ini. Ini ya. Do apa tadi ya. Jadi kita perlu ngitung ini. Do X per do Y. Kan gitu ya. Sama satunya lagi nanti ini. Kita perlu hitung itu. Jadi ini juga apa ini? Do X per do Z. Nah ini. Ini yang harus kita hitung ya. Coba gimana nih? Terhadap Y dulu lah. Gimana nih? Jadi ini saya turunkan terhadap Y. Berarti gimana hasil turunannya itu? Ada yang tahu?
0 Gimana? dikurangi. Nah, pakai. Atau gini juga boleh sih. Biar nggak pakai UV ya. Pakai gini juga boleh. Sebentar, saya nyatakan dengan bentuk lain ya. Gini aja deh. Kayak gitu bisa sih, cuma agak panjang gitu ya. Saya akali dengan gini aja deh. Kayaknya ini lebih gampang. Gini, saya akali dengan gini. Yang ini loh. Ini nanti. Kaki. X gini ya. Saya akali dengan gini lah. X kuadrat plus Y kuadrat ya. Plus. Tapi pangkatnya negatif ya. Ini lebih gampang ini nih. Jadi nggak perlu pakai U per V. Pakai langsung turunan rantai ya. Gimana nih? Kan terhadap Y ya. Pakai turunan rantai aja. Gimana tuh? Min 3/2. Ya, benar sekali. Benar sekali. Min 3/2 ya. Min 3/2 terus? Kaki X. Ya, benar sekali. Kaki X terus ini kan? Ya. X kuadrat. Plus Y kuadrat plus berapa ini? Min 5/2. Ya, benar sekali. Terus jangan lupa dikali apa? 2Y. Gini kan? Lebih gampang ini kan daripada ya bisa benar. Pakai tadi benar UV. Cuma agak panjang lah. Kemudian kalau ini bagaimana? Kan sama aja ya. Cuma tinggal ganti apa? Tinggal ganti dengan Z kan gitu aja ya. Kan sama aja ini hasilnya kan. Kan gini juga ya. Ini kan gini kan. 3/2 gitu ya. Kaki X kan gitu ya. Terus ini apa ini? Gini kan. X kuadrat plus Z kuadrat. Min 5/2 juga kan? Ya. Terus dikalikan berapa? Gini kan? Ya. Iya, Pak. Oke ya, gitu ya. Bapak permisi, Pak. Ya, gimana? Biar nanti catatannya tidak hilang, di pojok kanan bawah itu ada tanda plus, Pak. Nanti biar tidak usah dihapus-hapus. Oh ya. Terima kasih. Saya belum terbiasa soalnya. Yang di pojok mana? Pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah ya. Oh ini ya? Iya. Oh ya, maaf. Ya, terima kasih. Itu sudah memberitahu saya ya. Ya. Oke ya, terima kasih. Oke. Nah, itu ya. Terus kemudian berikutnya tadi kan begitu pula ya untuk yang apa ini? Yang untuk apa tadi? EY ya. EY kan juga gini kan, K apa ini? Atau langsung aja ya, biar nggak bingung kalian. Pokoknya ginilah. Kalau Y berarti kan kaki Y gini ya, kaki Y. Ini kan. Min 3/2 gitu ya. Dan nanti kan hampir sama ya. Nanti ini. Y per apa ini? Per X ya. Sama satunya lagi ini kan gini nanti ya. Y per Z kan gini ya. Gini kan ya. Per Z kan. Ya, jawabannya nanti kan ya sama lah ini ya. Sama nanti gini kan. 3/2 K apa ini? K Y ya. Apa tulisannya nggak jelas ya. Kena ini ya, kena garis garis. Nah, ini kaki Y ya. Kaki Y, ini sama kan? 5/2 ya. Ini adalah apa? 2X gitu ya. Ini juga sama nanti. Min 3/2 kaki Z ya. Maaf kok kaki Z. Kaki Y. Maaf, kaki Y ya. Kaki Y. Bentar. Kaki Y ya. Kaki Y lalu apa ini? Gitu ya. Di sini nanti apa ini? Min 5/2 dikalikan apa ini? 2 Z gitu ya. Nah, itu nanti itu ya. Oke, dan begitu pula untuk yang ketiga ya. Yang ketiga ya.
Tadi iya, tadi sudah kehapus ya, nggak bisa ngelihat tadi. Nah, itu nanti ya, atau saya lengkapi aja ya, kurang. Oke ya, nggak apa-apa lah. Yang ketiga juga sama ya. Untuk yang apa tadi? EZ tadi ya. EZ-nya itu kan kaki Z ya, X kuadrat plus sama ya, min kita berdua ya, sama juga ini. Nanti ada, maaf, ini ya, sebentar D ini. To X gitu ya, yaitu sama ini sebenarnya sih. Ini 3/2 ya, kaki Z apa ini 2X ya, sama begitu pula nanti ini ya. Bentar. Aduh, sebentar ya, senggol. Kaki Z juga, maaf. Kaki Z juga, Y kuadrat, Z kuadrat ya, min 5/2, lalu dikalikan apa? 2Y gitu ya. Nah itu, nah setelah itu, kita baru bisa ngitung ini tadi ya. Tadi sudah saya hapus tadi saya nggak ngerti caranya ya. Kalian yang lebih ngerti ya. Tadi apa nggak kalian? Sudah saya hapus tadi ya. Ya apa tadi ya? Apa tadi ya? Pokoknya tadi apa gini tadi ya? Itu tadi apa? I gitu ya. Lalu plus apa sama apa tadi? C saya nggak hafal tadi ya. Nah, gini nanti ya. Gini kan tadi ya? Ini tadi apa? Ada yang tahu ingat tadi? Do EZ per do Y, Pak. Itu. Do apa tadi? Do apa ini tadi? Do EZ per do Y, min do EY. Ya, terima kasih sudah hafal ya. Do Z per do apa ini? Do Y, Pak. Do Y ya. Do Y. Terus ini apa ini? Do EY. Do Y per Z. Do Z. Z ya. Ini hafal nih tadi berapa tadi? Do X. Do EZ. Do EZ ya tadi ya. Do EZ kalau nggak salah tadi ya. Ya, do EZ, Pak. Do EZ ya per Do X. do X terus dikurangi kebalikannya pokoknya ya. Do X per do Z kebalikannya pokoknya ya. Biasanya gitu kok. Terus ini apa ini? Do EX. Ya benar, do EX per Do Y. do Y dikurangi ini ya. Do EY. Iya, pokoknya kebalikannya kok. Gini ya. Oke, Pak. Nah, nanti itu kalian masukkan tadi ya. Ini kan nanti kalikan aja. Pokoknya nanti kalikan ini, kalikan loh. Apa ini loh? Terutama ini, yang penting itu ini loh. Saya kasih ini ya, clue-nya ya, maksudnya ini loh. Yang penting itu ini sebentar saya. Nah, ini loh. Ini nanti ya, yang ini loh ya. Kalikan dengan ini loh. Nah, kalikan dengan ini. Itu yang penting itu ya. Kalikan ya. Ini juga ini. Ini ya. Ini ya. Nah, ini kalikan dengan ini. Atau kalau dirinci ginilah. Biar jelas begini jelas. Pokoknya intinya gini sih. Ini kan ini sih. Minus ya. Minus apa ini? 3/2 kaki gitu ya. Kaki terus ini kan. Ini kan X kuadrat. Ini nggak terlalu penting sih. Yang dalam kurung ini berapa ini min? Yang penting itu yang ini. Jadi apa ini? 2XZ gitu ya. Kan gitu ya. Ini yang penting ini. Itu pula ini juga sama. Ini kita terus ini kaki ya. Bentar. Yang penting itu yang ini, yang bagian ini loh yang penting itu ya. Sebentar ini. Oke. Yang penting itu ini. Jadi ini apa ini kaki ya. Kaki dalam kurung juga nggak terlalu berperan ya. Ini berapa min? Ini nanti berapa ini? 2
Apa ini? Iya ya ini ya. Oh iya, Y benar. Berarti apa? 2. Iya benar ya. Berarti 2 YZ ini ya. Nah, benar ya. Nah, ini. Nanti masukkan ke sini nanti ya. Ya, berarti kalau ini berarti kan do EZ do X, do EZ do X berarti mana? Di do EZ do X. Do EZ do X mana? Ini ya. Ini ya berarti ya. Inilah, ini berarti kan ini. Do EZ do X berarti kan ini ya. Berarti yang ini nih, yang ini. Terus yang satunya apa? Do EZ do Y. Do EZ do Y mana nih? Yang ini ya berarti ya. Yang ini kan berarti ya. Ini kan. Ya. Cuma yang tadi ya. Lah itu nanti ya. Kalau tadi nggak ada kesalahan dalam ini ya. Nanti jawabannya ini kok. Jawabannya nanti ini 0. Jadi pasti sama antara ini loh. Antara ini saling menghilangkan ya. Antara ini dan ini saling menghilangkan. Ini dengan ini saling menghilangkan ya. Ya nanti kalian cek aja ya tadi dengan hasil yang tadi yang sebelumnya tadi ya. Pak, itu yang J sama K nggak kebalik toh, Pak? Kebalik ya? Nggak tahu sih, Pak. Saya nyatetnya tadi itu X per Z. Sepertinya juga gitu ya. Ya nanti kalian perbaikilah. Sepertinya saya juga merasa gitu ya. Kayaknya kebalik ini. Iya, Pak. Ya. Tapi sudah nggak apa-apa lah, telanjur ya. Nanti kalian perbaikilah. Nanti mungkin ada. Jadi nanti jawabannya itu 0 ya. Kalau ini kalau tadi nggak ada, kalau cermat tadi ya. Ya ini pasti 0. Jadi artinya apa? Antara yang suku ini sama suku ini saling menghilangkan ya. Coba cek aja dengan yang hasil tadi ya, dengan yang ini tadi ya. Cek aja dengan yang ini tadi. Ini sama kan? Ini juga itu kan nanti 2 gitu. Jadi yang penting itu yang suku ini loh. Perkalian antara X sama 2Y ini juga gitu. X sama 2Z. Itu nanti yang saling menghilangkan itu ya. Nah ini. Jadi ini. Jadi artinya itu ini. Artinya itu maknanya itu ya. Makna dari ini semua itu artinya ini. Medan listrik itu ya adalah ini medan konservatif. Maksudnya itu gini ya. Medan E itu medan konservatif. Maknanya sih itu ya artinya ya. Jadi pokoknya medan vektor kalau kelnya itu 0 ya. Itu artinya itu dia konservatif. Artinya integral garisnya itu tidak bergantung sama lintasan ya. Kel atau rotasi itu kan putaran ya. Jadi kalau kita putar ya, kita integralkan keliling itu dia 0. Maksudnya itu gitu. Ya, jadi itu. Jadi kesimpulannya adalah kalau divergensi medan listrik ya, itu bisa 0, bisa enggak ya. Bergantung apakah di titik tersebut ada muatan atau tidak ya. Kalau di titik tersebut ada muatan positif ya nilai divergensinya positif ya. Tapi kalau di titik tersebut ada muatan negatif ya divergensinya adalah negatif. Tapi itu ya untuk divergensi. Untuk kel ya medan listrik nilai kelnya pasti 0. Itu pasti ya medan listrik apapun ya. Kenapa? Karena medan listrik adalah medan konservatif itu ya. Itu kesimpulan dari pembahasan hari ini ya. Cuma saya membuktikannya menggunakan ini kan koordinat kartesian ya. Ya mungkin ada pertanyaan. Itu kesimpulan apa? Kesimpulan pembahasan hari ini. Ada pertanyaan barangkali? Kesimpulannya adalah semuanya adalah 0. Gimana? Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya silakan. Medan konservatif tadi, kesimpulannya apa, Pak? Maksudnya kalau medan itu konservatif, Pak? Jadi gini, tadi kan sudah kita hitung ya, Faid ya namanya, Faid, panggilannya Pak Faid. Iya, Pak. Iya, Pak. Gini, Pak. Bentar ya, coba saya. Jadi gini, medan ya, medan apa saja ya, medan vektor apa saja ya. Medan vektor apa saja itu nanti kalau kita hitung ya,
kelnya ya. Jadi medan apa saja kan nanti bisa kita hitung divergensinya bisa ya, kelnya bisa. Kalau hasil terutama kel ya, saya bahas kel ya. Kalau kel atau rotasi dari sebuah medan vektor itu 0, berarti medan vektor tersebut adalah medan konservatif, medan apapun ya. Medan apapun kalau kelnya ya, perhitungan kelnya itu 0, maka dia medan konservatif. Gitu ya. Tapi kalau dia nggak 0 berarti bukan medan konservatif. Kel itu kan rotasi ya. Kel itu maknanya rotasi. Jadi vektornya itu kita kelilingkan, kita integralkan keliling ya. Kalau kita integralkan keliling dia itu 0, berarti kan apa itu? Kalau diartikan ya, kalau misalkan kita anggap aja keliling itu melalui 2 titik ya. Titik start, titik tertentu, kemudian dari titik tertentu kembali lagi ke titik start kan itu ya. Berarti artinya kalau dari titik start ke titik tertentu itu kan artinya nilainya sama, cuma beda tanda. Misalkan gini aja lah. Misalkan saya kelilingkan ya integral medan listrik katakanlah ya. Dari atau ini saya gambar aja ya, enggak apa-apa ya. Ilustrasinya gini lah, ilustrasinya ya. Nah, misalkan ini ya. Ini titik A ya. Titik A ya. Kalau itu artinya kan saya putar itu ya. Medan listriknya saya putar. Nah, meskipun putarnya nggak boleh besar kan, ini terlalu ekstrim ya. Kalau itu artinya putarannya kecil ya, limit mendekati 0. Kan saya putar ini ya. Biasanya putarannya gini ya, katakanlah gini ya. Saya integralkan keliling gitu ya. Ya, titik A, katakanlah misalkan di sini ada titik B gitu ya. Ya, kan nilainya 0 ya. Dari hasil integral keliling medan listrik ya, dari A kembali lagi ke A itu kan 0. Jadi gini maksudnya. Ini loh maksudnya, medan listrik ya. Gini kan, integral keliling ya. Katakanlah di apa? Di L gitu ya. Nah, gini kan. Itu kan sama dengan 0. Itu kan artinya kan ini bisa tulis gini kan nanti ya, dari apa ya? Dari A ke B gini ya. Bentar ya, bentar. Kan bisa saya tulis gini nantinya. Begini. A ke B gini ya. A dot dl plus gini kan ya. Balik ya. B ke A gini ya. E dot dl. Ini maaf, ini vektor ini ya. Kan gini ya. Gitu kan artinya ya. Misalkan aja lah, misalkan ini katakanlah ya. Misalkan ini hasilnya 10 misalkan aja ya. Misalkan integral garis ini hasilnya 10. Kan kalian bisa nebak. Ini berapa ini? Min 10. Nah, kan min 10 kan itu ya. Benar nggak? Gini kan? Iya. Iya, Pak. Kan itu. Jadi maksud saya, ini, berarti kan ini berapa? Ini 10 kan ya? Ini kan 10 ya? Gitu kan? Berarti yang sini berapa tadi? Min 10 kan ya? Gitu kan? Nah sekarang kalau saya, arahnya saya balik, saya putar ya. Jadi gini, saya gambar ulang ya di sini ya. Ini saya gambar ulang. Ini A, ini B kan ya. Arahnya gini, tapi ini arahnya gini kan. Ini 10. Ini berapa ini? Kan 10 kan ya. Karena arahnya saya balik. Ini kan arahnya kan, ini tadi kan arahnya kan gini. Ini kan arahnya gini kan ya. Gini kan ya. Arahnya kan apa ini? Lawan jam kan. Kalau ini kan ini. Apa ini artinya? Artinya A ke B tidak bergantung lintasan kan itu ya. Mau lewat lintasan sini 10, lewat lintasan sini juga 10 kan gitu. Itu yang dimaksud dengan nama medan konservatif ya. Jadi medan konservatif itu artinya integral garisnya itu tidak bergantung lintasan. Atau dengan kata lain, integral kelilingnya sama dengan 0 ya. Atau kalau bahasa yang kita pelajari hari ini ya, itu kelnya ya. Bahasa yang lebih canggih lagi, kel ya. Kalau di fisika dasar kan menyebutnya kan integral garisnya tidak bergantung lintasan. Kalau lebih di Bismat mungkin ini integral kelilingnya 0. Nah, kalau sekarang ketika kita bahas analisis vektor ya kita menyebutnya kel. Ya. Ini kan maknanya ini kan kel ya. Jadi lanjutannya kan itu. Jadi maknanya itu ini ya. Berarti apa ini? Ini kan sebentar. Ya, maksudnya itu gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah
kesimpulannya berarti gini kan. Nah, gini loh. Itu maknanya sama aja ya. Jadi maknanya kel 0 itu sama artinya dengan integral kelilingnya 0 atau apa? Integralnya tidak bergantung lintasan gitu ya. Hanya bergantung sama apa? Nilai awal, bukan nilai awal sih. Posisi awal dan posisi akhir gitu ya. Itu maksudnya gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang belum jelas. Cukup ya? Udah ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri saja pertemuan hari ini. Untuk hari Kamis nanti saya bahas hal yang sama ya, yaitu apa divergensi samakel, tapi untuk medan listrik, maaf, medan listrik, untuk medan magnet ya. Bagaimana untuk medan magnet divergensi samakelnya? Saya tanya ke kalian, kenapa kok saya nggak membahas gradien? Mungkin ada yang tanya, kenapa kok hari ini saya nggak bahas gradien? Ada yang tahu? Karena yang saya bahas kan medan vektor ya. Kalau gradien itu kan untuk apa? Gradien itu adalah untuk medan skalar ya. Ya meskipun nanti berhubungan juga ya. Nanti ada ceritanya kok. Penggunaan gradien itu di apa ya nanti aja. Tapi untuk sementara saya bahas karena medan listrik dan medan magnet itu besaran vektor ya. Jadi yang saya bahas ya itu apa itu divergensinya samakelnya ya. Nah, hari ini sudah saya bahas divergensi dan kel untuk medan listrik, untuk hari Kamis nanti divergensi dan kel untuk medan magnet ya. Oke, sudah ya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri saja. Nanti rekamannya saya kirim lewat apa? Google Drive ya. Google Drive apa YouTube ya? YouTube aja Pak, nggak apa-apa. YouTube aja ya. Berarti, oke ya, wes. Ya oke lah. Itu ya, oke ya. Udah nggak ada pertanyaan ya? Ya Pak. Jangan lupa, saya ingatkan lagi. Sebentar, saya ingat lagi. Jangan lupa absen ya. Coba ini. Sudah, Pak. Udah ya, ya wes. Sudah, Pak. Ya, udah saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trial.